Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus semua. Haleluya. Haleluya. Kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan kita Yesus dahsyat. Tuhan kita Yesus ajaib. Tuhan kita Yesus besar. Tuhan kita Yesus luar biasa. Amin. Yang Amin. percaya Tuhan kita Yesus ajaib, besar dan luar biasa. Lambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan itu baik. Kami bersyukur sebab Tuhan kami Yesus ada di tengah kami hari ini. Karena kehadiran Tuhan malam hari ini sesuatu yang dahsyat. Melawat setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, diberkati, berkelimpahan. Yang berputus asa, beroleh kembali pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyembah-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat tangan, katakan terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Semua katakan terpujilah Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Semua katakan terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat tanganmu, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku, yang layak ku terima di hidupku. Semua terpujilah Tuhan. Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ditinggikan
Tuhan. Amin. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sekali lagi jemaat Tuhan, terpujilah. Oh, syadara, dari dalam ku sujud dan berterima. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemuliaan, tepuk tangan, sembah. Sembahku, sembah Yesus Bapa ya. Lebih dalam masuk hadirat Tuhan. Fokus, fokus menyembah Yesus. Pusat penyembahan kita malam hari ini. Angkat hatimu, angkat suara. Sembah, mari sembah. Ya
Semua menyembah Tuhan. Urapan mengalir, kuasanya mengalir, kuasanya mengalir. Masing-masing menyembah Tuhan. Masing-masing menyembah Yesus. So firman Tuhan berkata, marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia agar kita beroleh rahmat dan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Hampiri tahta kasih karunia, bergaul karib dengan Tuhan. Riba ramaya takababa pada 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 apa pada oh kira bergaul karib dengan Tuhan. Oh masing-masing bergaul dengan Tuhan. Terus sembah. Oh, terus berbahasa roh lebih kuat lagi. Terus sembah. Your glory falls, fill in this place. Penuhkan tempat ini dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Irahabadata haramana barawata harana. Penuhkan tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Waktu kita menyembah kuasanya mengalir. Waktu kita menyembah kekuatannya mengalir. Waktu kita menyembah Tuhan, kuasanya mengalir. Waktu kita menyembah Tuhan, kekuatannya mengalir. Oh, Baruch haba Beshem Adonai. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba Beshem Adonai. Diberkati mereka yang datang dalam nama Tuhan. Diberkati, diberkati, diberkati mereka yang datang dalam nama Tuhan. Terus sembah. Oh, Yesus, Kau terlebih besar Tuhan dari masalah kami. Kau lebih besar dari pergumulan kami. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari semua persoalan kami. Untuk itu kami angkat pujian. Kami angkat penyembahan sebab ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa saat kami menyembah Tuhan. Ada kuasa waktu kami tinggikan nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi kemenangan, terjadi lawatan, terjadi kemerdekaan, terjadi kuasa-Mu dicurahkan hari ini. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Yesus terlebih besar. Jemaat Tuhan sendiri. Yesus lebih besar di dalam
di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Angkat tangan Bapak Ibu. Lebih besar di dalamku. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalam. Ya Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku. Amin. Di dalamku. Oh, Yesus, oh. Bapak Ibu saudara, jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus Amin. 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 Di dalamku Yesus ya Tuhan. Yesus di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalam. Oh Yesus.
Kedua tangan kita Bapak Ibu. Tidak tinggi. Amin. Selama-lamanya. Beri kemuliaan, tepuk tangan. Sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Berbahasa roh, berbahasa roh. Lebih kuat lagi berbahasa roh. Ikapata-pata kadabarana marana. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Terus sembah Yesus. Oh, Rimana rawat akabada bada bada. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat, kata firman Tuhan. Aku, kata Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan Yesus, setiap kita yang letih, setiap kita yang lesu, setiap kita yang berbeban berat. Tuhan Yesus memberi kelegaan, kekuatan, memberikan damai sejahtera turun atas kita. Kibana rata pada pada kapada pada imba baba pada Kima baba Oh, jangan ada di antara kita yang keluar dari hadirat Tuhan. Fokus pada Tuhan Yesus. Fokus pada Tuhan Yesus. Pusat penyembahan kita hari ini.
Besem Haab, Beruhaben, Ruaya Kodes, Elohim Echad. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu tinggi, Bapak Ibu Saudara. Oh. Terus sembah, terus berbahasa roh. Oh, Dia memperbaharui batinmu. Dia memperbaharui kekuatanmu. Dia memperbaharui cintamu. Dia memperbaharui hatimu. Mulai bersyukur. Mulai bersyukur. Mulai bersyukur. Rafa Rahman apa Indah Rafa Daramadana Vela Hama Kolaps. Engkaulah Tuhan gunung batu kekuatan kami. Engkaulah Tuhan kota perlindungan kami. Engkaulah Bapa Yahweh, Tuhan gunung batu keluputan kami. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik. Oh. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Oh, nyanyi pujian bagimu. Katakan Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat Tuhan sendiri katakan, nyanyi pujian bagimu. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kita angkat kedua tangan kita, katakan ajaib Tuhan. Oh ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Come on. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara bagi nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, lambaikan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Semua angkat kedua tanganmu. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji, kami
angkat kedua tangan kita sama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan amin. Amin. 1 menit. Beri tepuk tangan. Sorak-sorai. Tepuk tangan di atas kepala kita. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mencintai Tuhan, sama-sama kita berkata, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus. Come on. Kasih salam kiri kanan, katakan Yesusku dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya pengennya menyembah terus ini. Shalom. Shalom. Coba lambaikan tangannya. Lihat sebelahnya. Kamu siap mencintai Tuhan? Jangan amin dulu, lihat sebelahnya sambil angkat tangan. Amin. Sudah mencintai Tuhan? Coba bilang sebelahnya, katakan, sudah cinta Tuhan? Saya yakin malam hari ini yang hadir di sini semua cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus, lebih dahsyat lagi. Haleluya, 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 haleluya. Seberapa banyak setiap kita yang rindu mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang benar. Yang rindu dapat penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Tos kiri kanan katakan, kamu dapat penyertaan Tuhan. Thank you untuk Cici Foni dan Pak John dan semua penatua dan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang di sini yang sudah memberi kesempatan saya melayani. Lama sekali saya nggak kesini. Dulu udah lama sekali zaman-zaman dulu ya. Sekarang baru ada lagi di sini. Saya merasakan rupe semakin dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Semakin dahsyat penyembahannya, semakin dahsyat kuasanya, semakin dahsyat lawatan Tuhan malam hari ini. Tepuk tangan bagi nama Yesus yang dahsyat. Hey, haleluya. Koko Roni iringin aja lagu penyertaanmu Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Saya tadi kirim PPT ada di sini, PowerPoint. Bisa? Ada? Ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita ini nggak yakin kalau kita ini dicintai Tuhan. Why? Karena waktu kita ada persoalan, waktu kita ada masalah, waktu kita ada pergumulan, seringkali kita bertanya dalam hati kita, apa ada sih Tuhan? Mana Tuhan ini? Kok aku masih kayak begini? Apa ada Yesus? Kok aku masih alami hal seperti ini? Halo? Oh ya? Pendeta juga manusia kadang-kadang juga seperti itu. Waktu ada persoalan, waktu ada masalah, waktu ada sakit penyakit, waktu ada pergumulan, waktu ada himpitan, dan kita sudah berdoa, kita sudah panggil nama Tuhan, kita sudah puasa, kita sudah lakukan semuanya, tapi nggak ada hasilnya.
Masih yakinkah kita bahwa kita dicintai Tuhan? Really? Sungguh? Om tante, susu AI, oma opa yang saya cintai, koko tacie yang saya kasih, kakak adik yang saya cintai. Persoalan itu kalau datang gak pernah dia permisi. Dia langsung nyelonong masuk ke dapur. Yang diserang dapur kita. Makanan kita. Dia gak pernah permisi. Permisi om. Tiba-tiba dia datang di tempat tidur kita. Persoalan. Gak pernah dia permisi, tiba-tiba dia datang di rekening kita. Tiba-tiba dia datang di antara hidup rumah tangga kita. Tiba-tiba dia datang di antara hubungan kita dengan orang tua, kita dengan mertua, kita dengan sahabat. Tiba-tiba dia datang di pekerjaan kita. Seberapa banyakkah kita mau berikrar apapun yang terjadi, aku yakin Tuhan cinta aku. Yang mau berikrar seperti itu, lambaikan tanganmu tinggi. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu engkau menyembah, biarpun ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada apapun. Seperti firman Tuhan berkata, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangankah? Kemiskinankah? Sakit penyakitkah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali lagi saya tanya, seberapa banyak kita yakin bahwa kita tetap dicintai Tuhan? Yang yakin lambaikan tanganmu. Yang yakin lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang paling meriah bagi namanya. Tepuk tangan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Oh ya. Saya punya judul. Apa di situ judulnya? God with us. Tuhan beserta kita. Arti kata Immanuel tidak hanya Tuhan beserta kita, tapi Tuhan ada bagi kita. Dia bagimu, dia bagiku, dia bagi Anda dan bagi saya. Dia milikmu. Properti di dunia ini bisa diambil orang lain. Bapak di dunia ini bisa diambil. Orang tua bisa diambil. Bapak rohani bisa diambil. Tapi Immanuel, Bapa kita di surga, tetap tidak bisa diambil. Tetap milikmu, milikku, milik kita, milik semuanya setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus. Oh ya. Jadi saya mau tekankan malam hari ini. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun persoalan. Dia Immanuel, Tuhan yang beserta, Tuhan yang ada bagimu, dan Tuhan yang tinggal di dalam setiap langkah-langkahmu. Yang percaya kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya! Ada sebuah kisah. Bagaimana kita menghadirkan penyertaan Tuhan yang ajaib itu dalam hidup kita. Sebuah kisah yang sering kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-23 hingga 25. Yang sudah mendapat katakan amin. Next. Oke. Yes. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada dapat? Sudah bisa ngelihat? Dari belakang udah bisa ngelihat? Kalau nggak bisa lihat, lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara.
Kalau nggak ada Alkitab, lihat di handphone Alkitab atau apa yang ada di antara Bapak Ibu Saudara. Kalau belum bisa melihat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kisah para Rasul 16, 25 sampai 26. Firman Tuhan dikatakan apa? Namun kira-kira tengah malam apa? Paulus dan Silas apa? Memuji Elohim sambil berdoa. Seperti ini kira-kira. Cuma jamnya kurang malam sedikit. Tapi dia sudah gelap semuanya. Seperti ini. Paulus dan Silas, dia di penjara. Dalam gambarnya itu dia dipasung kakinya. Ada gambar yang lain dia dipasung juga tangannya. Jadi gak bisa bergerak. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kakimu gak bisa bergerak. Kakimu gak bisa melangkah, kok gak punya kekuatan lagi melangkah di hidupmu. Mungkin tanganmu juga terpasung. Tanganmu udah gak bisa berbuat apa-apa. Doing nothing, gak bisa, cripple, lumpuh. Pekerjaanmu lumpuh. Keuanganmu lumpuh. Mungkin kasihmu udah lumpuh. Kau udah jenuh, kau cuma datang rutinitas. Bapak Ibu dengar baik. Kakimu boleh terpasung, tanganmu boleh terbelenggu. Tapi dengar baik, mulut kita ini gak bisa berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yang percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan, lambaikan tanganmu tinggi. Kemuliaan tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas. Paulus adalah tokoh penulis Alkitab, kitab paling banyak di dalam Alkitab kita. Ini tokoh keramat namanya Paulus. Dia disesah, dia dicambuk, dia udah merasakan semuanya. Dia ditinggalkan, abandon, dia ditolak. Paulus. Dan dia punya teman juga namanya Silas. Dia juga merasakan semua kesesakan yang dialami. Ditolak dia. Bapak Ibu, setiap hidup kita kadang-kadang kita merasa kita ditolak. Yang sudah punya cucu angkat tangan. Wow. Yang udah punya cicit angkat tangan. Kongco. Oh ada, haleluya. Ada yang di sini Pak Sesue 480, Ciu Sesue 90, ada yang Ipai, yang di bawah 70 angkat tangan. Di bawah 70, di bawah 60, di bawah 40. Terus saya enggak angkat tangan, ini umur berapa ya? Sweet 17 pastor. Haleluya. Yang sweet 17 angkat tangan. Yang semangatnya tetap sweet 17 memuji Tuhan angkat tangan. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya ya. Ini gak mau tua ini berarti. Puji Tuhan. Tadi saya ditanya sama Pak Berti. Usia berapa Pak? Waduh, saya tanya usia nih saya nih. Bapak Ibu tebak usia saya berapa? 17, jangan gitu dong. Ya saya, itulah. 40 something. Ya kurang lebih ya. 40 lebih. Kira-kira saya mungkin sama Koko Roni ini ya 11-12 lah. Koko Roni kan masih 27 kan? Ya kita 11-12. Hoping Siang Ho kan. Ya Hau Pengyo ya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas terbelenggu Pak. Dia sudah buat semua untuk Tuhan loh. Dengar baik. Dia sudah keluarkan semua. Paulus itu pengusaha loh. Pengusaha real estate. Pak, Paulus kan gak kawin Pak. Jadi gak ada beban. Siapa tahu, siapa bilang. Beban banyak. Dia gak kawin, anak rohaninya banyak Bo. Butuh support. Butuh hidup. Emangnya kalau orang gak married, dia gak butuh hidup, gak butuh makan.
Butuh Keles ya. Butuh. Silas juga. Ada dia. Ada. Tapi dengar baik. Paulus ini dia udah kerja semua. Dia sudah melakukan semua. Puasa juga udah. Menyampaikan firman juga udah. Doa seperti ini juga sudah. Tapi dia tetap mengalami aniaya. Apakah dia nggak menggerutu dalam hatinya? Ada sih, ada nggak penyertaan Tuhan? Dan itu juga terjadi sama dengan kita hari-hari ini. Tapi bersyukur Paulus menemukan way out-nya, menemukan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Dia tetap bisa menyembah dan memuji Tuhan. Hasilnya apa? Kita baca ayat selanjutnya, ayat ke-26. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3, yes! 1, 2, 3 ayat 26. Tiba-tiba apa? Terjadilah gempa bumi yang hebat. Bacanya jangan seperti itu. Tiba-tiba apa? Terjadilah gempa bumi yang hebat. Gitu bacanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus sehingga apa? Fondasi penjara itu apa? Terguncang. Suatu saat saya nantikan tempat ini akan bergoncang. Karena di tempat ini banyak orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Yang meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan jangan setengah-setengah, tepuk tangan lebih dahsyat. Supaya tempat ini bergoncang karena kuasa Tuhan. Haleluya. Tempat ini akan jadi, dengar baik ya. Ini boleh saya katakan. Tempat ini akan jadi tempat yang terang untuk seluruh Makassar. Oh, saya ngomong di sini merinding saya ini, betul. Saya ngomong di sini seperti setrum, betul, Pak Joni. Di tempat ini ada terang yang memancar, menerangi kota Makassar. Ayo tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes, karena di sini apa? Ada Paulus dan Silas yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan, yang mengagungkan nama Tuhan kita Yesus. Amin. Sehingga apa? Belenggu. Sehingga apa? Semua yang mengikat dipatahkan dalam nama Yesus. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita menghadirkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Paling mudah, nomor 1 adalah pujian, penyembahan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Yang wanita saja. Wanita di sini angkat tangan wanita. Kok ada yang tolak-toleh wanita? Gak yakin wanita, bahaya ini. Ya, apakah ada partai pelangi di sini? Nggak ada ya. Ibu-ibu yang wanita, angkat tangan. Yuk, cus. Wanita saja angkat tangan. Ya, ibu-ibu engkau diberkati Tuhan, amin. Luar biasa, tepuk tangan untuk wanita-wanita, amin. Sekarang gantinya yang pria-pria angkat tangan. Pria angkat tangan. Masih ada yang tengok-tengok kiri kanan pria. Ih, nggak yakin sama kepriaannya. Kepriaan enggak yakin. Bahaya ini ya, dalam nama Yesus. Bukan Yesus, Yesus. Yang pria angkat tangan. Bapak-bapak engkau diurapi Tuhan, engkau dipakai Tuhan, engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, tepuk tangan bagi nama Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan apa dalam ayat 26. Dikatakan seketika itu juga apa terbukalah semua pintu bahkan semua belenggu pun terlepas. Katakan belenggu terlepas. Bilang sebelahnya, belenggumu terlepas. Belenggumu terlepas. Amin. Ikatan ekonomi yang menyusahkan terlepas dalam nama Yesus. Ikatan hutang piutang terlepas dalam nama Yesus. Ikatan dosa-dosa terlepas dalam nama Yesus. Ikatan sakit penyakit terlepas dalam nama Yesus. Amin. Caranya bagaimana? Pujian. Caranya bagaimana? Sambil angkat tanganmu, caranya bagaimana? Sambil angkat kedua tanganmu, caranya bagaimana? Pujian, penyembahan, tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya. Yang kedua,
Cara menghadirkan penyertaan Tuhan yang pertama, pujian penyembah. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara, seberapa pentingkah penyertaan Tuhan? Kalau Eke mah biasa aja Pak Pastor. Eke gak ada penyertaan Tuhan, deposito Eke udah ada banyak. Roh yang seperti ini bahaya di gereja ya. Pastor gendut deh pastor. Cucok. Ya. Makanya tadi saya tanya, yang cowok siapa, yang cewek siapa, yang pria siapa, yang wanita siapa. Karena harus saya tegaskan. Di sini tidak ada setengah pria maupun setengah wanita. Amin. Amin. Haleluya. Ya, karena Amerika aja udah kembali kepada Tuhan. Amerika udah balik kepada Tuhan. Dia nggak mengakuin itu yang setengah-setengah. Nggak ada. Rusia bahkan duluan. Dia nggak mengakuin yang setengah-setengah itu. Partai Pelangi dia nggak ngakuin Rusia. Dia lebih dulu daripada Amerika sebelum Donald Trump jadi presiden. Sekarang terpilih. Vladimir Putin sudah bilang, Rusia tidak mengakui Partai Pelangi. Sekarang kita lihat mana yang takut Tuhan, Rusia atau Amerika. Vladimir Putin, presiden Rusia mengatakan seperti itu. Puji Tuhan, Donald Trump terpilih jadi presiden Amerika. Dia memberikan garis yang jelas. Tidak ada Partai Pelangi, setengah-setengah nggak ada. Yang ada di sini adalah Adam dan Hawa, betul? Nggak ada Adam dan Steve. Nggak ada Adam dan Joko, nggak ada. Amin. Makanya jelas Bapak Ibu Saudara, kembali lagi sekalipun itu tadi contohnya Paulus dan Silas. Ya, pria dengan pria, tapi tetap dengar baik. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Lawatan Tuhan akan terjadi waktu engkau mencari dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nomor dua, yang kedua, seberapa pentingkah penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Amsal pasal yang 24. Amsal 2 ayat yang keempat maksud saya. Amsal 2 keempat firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Jika apa? Engkau sungguh-sungguh apa? Mencarinya seperti mencari apa? Perak dan mengejarnya seperti mengejar harta yang tersembunyi. Pak, kalau saya yakin Koko Roni kalau tiba-tiba dia waktu santai-santai, tiba-tiba di sebelahnya ada botol, ada tulisan kertas. Di bawah tempat tidurmu ada harta kerajaan Bone 5 triliun. Tertanda stempel Sultan Hasanuddin. Pasti dia gali, pasti dia cari, dia bongkar tempat tidurnya, dia cari eskavator, dia cari scrub, dia cari cangkul, dia cari apa aja. Dia cari itu. Bahkan 100 meter dia gali gak apa-apa. Karena dia tahu di bawah tempat tidurnya ada harta tersembunyi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, seberapa pentingkah penyertaan Tuhan dalam hidupmu adalah seberapa besar engkau mau mencari Tuhan di dalam hidupmu. Halo. Kalau mencari Tuhan kena hujan. Bu Foni, Eka gak bisa datang, hujan, banjir. Eka kesini gak bisa berenang, Ci. Kalau masih seperti itu Bapak Ibu Saudara, seberapa pentingkah engkau mencari Tuhan, seberapa besar engkau mau mencari Yesus. Halo, masih hujan air, kita udah berhenti mencari Tuhan. Saya punya teman, dia tinggal kurang lebih dari tempat ini sampai di Tanjung Bunga sana kira-kira. Berapa kilo kira-kira itu? Berapa kilo Pak? Ada 5 kilometer dari sini? Kurang lebih ya. Nah waktu itu saya masih ada di gereja yang lama, di gereja di Surabaya, di daerah Manyar sana. Dan rekan saya dia rumahnya 5 kilometer, dia udah gak punya apa-apa, udah, aduh, mohon maaf ya, udah kere, memble lagi. Udah kere, memble. Nggak punya apa, mohon maaf ya, ini tempat tidurnya dia, bener ini saya cerita bener, tempat tidur sebelahnya itu kuburan,
Lah bener ini. Sebelahnya itu kuburan, Pak. Di Surabaya ada namanya kembang kuning. The Yellow Flower Regency. Kembang kuning, komplek pemakaman. Mulai dari zaman Belanda. Nah karena itu dari zaman Belanda udah luas banget. Orang yang gak punya duit, orang yang gak punya uang, dia metak-metak itu kuburan, dipetak-petak jadi rumah. Mbolui, Meyucien, gak ada uang. Gak ada uang. Di mana mau bisa beli tanah? Ya kuburan lah dipetak-petak jadiin rumah. Bener ini Pak. Jadi saya masuk rumahnya, saya waktu itu masuk rumahnya saya kaget. Wis, lu bisa tidur beginian? Oh sudah biasa, wis gile. Jadi dia tidur sebelahnya ada makam. Ada yang pernah tidur di sebelahnya makam? Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara. Ini tadi, seberapa pentingkah penyertaan Tuhan? Dicari Tuhan. Di setiap pagi berdoa, setiap pagi dia jalan dari 5 kilometer. Dari Tanjung Bunga sampai ke tempat ini kurang lebih. Dia jalan setiap pagi. Dia pinjam temannya sepeda. Waktu itu zaman itu belum ada elektronik. Dia loper koran, dia lempar koran. Tapi hari ini, dengar baik. Teman saya itu tinggal di Jakarta. Dia punya toko bahan bangunan yang besar. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini dia diangkat dan dimuliakan Tuhan. Kalau tepuk tangan buat saya cuma sedikit, tepuk tangan buat Yesus. Amin. Tadi saya kelewatan satu. Tuhan ngomong sama saya begini. Waktu saya dulu di Manyar, di gereja Manyar, Surabaya, kita anak muda kumpul seluruh Indonesia, dari Makassar ada, dari Jakarta, Bandung, kumpul, kita ada youth conference namanya, kurang lebih 4.000 orang kumpul. Dan kita sembah Tuhan, nyembah Tuhan. Hei, tempat itu goyang loh. Tempat itu goyang loh. Bapak Ibu, tempat itu dirancang untuk 8.000 orang. Jumlah anak muda cuma 4.000, setengahnya. Berarti fondasinya lebih kuat dong. Ya benar ya Pak. Tapi tempat itu goyang. Karena ada anak-anak muda yang mencari Tuhan dengan sungguh. Saya yakin kalau Bapak Ibu mencari Tuhan dengan sungguh. Seperti mencari emas. Seperti mencari perak. Seperti mencari harta yang tak ternilai itu. Tempat dimanapun kau berada akan digoncangkan dengan kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus. Oh ya, oh ya, oh ya. Seberapa pentingkah penyertaan Tuhan? Tergantung seberapa besar Bapak Ibu Saudara mau mencari Tuhan. Yang ketiga, apa sih penyertaan Tuhan itu? Siapa yang mau mencari Tuhan dan siapa yang mau dapat penyertaan Tuhan lebih? Amin. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 13:21. Yuk kita baca. Keluaran 13:21. Satu, ada? Oke. 1, 2, 3. Yes, apa? Yahweh berjalan di depan mereka dalam apa? Tiang awan pada siang dan untuk menuntun perjalanan mereka, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk memberi mereka terang sehingga dapat terus berjalan siang dan malam. Percayakah Bapak Ibu Saudara, hidup kita setiap hari ini tahun demi tahun itu perjalanan hidup. Yang percaya bahwa apa yang kau lakukan setiap hari itu perjalanan hidupmu, lambaikan tangan. Yes, siang, malam, waktu engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu, ada namanya perlindungan Tuhan. Tuhan itu seperti bodyguard, Tuhan itu seperti protektor, ya. Dia itu seperti pelindung. Dia melindungi engkau, dia menuntun engkau.
Dia nggak pernah membuat engkau salah jalan. Dia nggak pernah membiarkan engkau. Dia nggak pernah sampai memberikan engkau kepada kumpulan serigala atau kumpulan penyamun, kumpulan orang jahat. No, no, no. Dia itu your protector. Katakan pelindung. Tuhan itu pelindungku. 1, 2, 3. Nehemia 9 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Nehemia 9 ayat 19. Sudah? Yes. 1, 2, 3. Yes. Tetapi engkau penuh dengan belas kasihan. Tidak pernah meninggalkan mereka di padang gurun. Bapak Ibu, ini dengar baik. Waktu engkau susah, waktu engkau doamu belum terjawab, waktu engkau rasanya persoalan tetap datang, Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu tidak menyertai engkau. No, no, no. Dia tetap menyertai engkau. Sekalipun kau ada dalam rasanya padang gurun dalam hidupmu. Panas, dingin, tak terlindungi, sakit, lemah, itu padang gurun. Tapi ketahuilah baik, bahwa dia tetap beserta dalam hidupmu. Ayo kita baca lagi. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka di dalam perjalanan mereka, dan tiang api pada malam hari untuk memberikan apa? Cahaya kepada mereka dan jalan yang mereka tempuh. Saya ada quote di sana. Next. Ya, where God guides, He provides. Waktu Tuhan menuntun, Dia pasti mencukupi. Sekali lagi, waktu Tuhan menuntun, Dia pasti mencukupi. Kita baca sama-sama dan kita ulangi kata-kata saya ya. Waktu Tuhan menuntun, 1, 2, 3. Waktu Tuhan menuntun, Tuhan pasti mencukupi. 1, 2, 3. Sekali lagi, waktu Tuhan menuntun, Tuhan pasti mencukupi. Sambil angkat tangan, sambil tutup mata, katakan, waktu Tuhan menuntun, Tuhan pasti mencukupi. Sambil angkat kedua tanganmu, 1, 2, 3. Waktu Tuhan menuntun, Tuhan pasti mencukupi. Amin. Keluaran 31 ayat 8. 1, 2, 3. Dan Yahweh, dialah yang berjalan apa? Di depanmu, terus. Dia akan menyertaimu, terus. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar. Next, when God leads, waktu Tuhan memimpin, you'll never be lost. Engkau tidak akan tersesat. Waktu Tuhan memimpin, engkau tidak akan tersesat. Kita tirukan sama-sama. Waktu Tuhan memimpin, aku tidak akan tersesat. Waktu Tuhan memimpin, aku tidak akan tersesat. Sambil angkat tanganmu, sambil tutup mata, katakan, waktu Tuhan memimpin, aku tidak akan tersesat. Amin. Next. Follow God's lead. Ikuti pimpinan Tuhan. He will never direct you wrong. Dia tidak akan pernah memimpinmu ke jalan yang salah. Waktu Tuhan memimpin, 1, 2, 3. Dia tidak pernah memimpinmu di jalan yang salah. Waktu Tuhan memimpin, Dia tidak pernah memimpinmu di jalan yang salah. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, 9 menit lagi. Siapa yang mau hidup dalam pengurapan? Bagaimana menghadirkan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Tadi yang pertama praise and worship.
Amin. Yang kedua apa? Mencari Tuhan seperti harta yang tak ternilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan Tuhan Yesus itu pemimpin di dalam hidupmu, yang melindungimu, menjagaimu. Yang keempat, bagaimana menghadirkan penyertaan Tuhan? Apa? Hidup dalam pengurapan. 1, 2, 3. Yang mau hidup dalam pengurapan, lambaikan tanganmu. Kasih tahu sebelahmu, ngomong, kok Ci hidup dalam pengurapan ya. Hidup dalam pengurapan itu begini. Engkau cari Yesus. Apapun persoalan masalah, engkau mendahulukan Tuhan. Cari Tuhan dulu. Number one. Seek ye first. Carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Hidup dalam pengurapan. 1 Samuel pasal yang 16 ayat 13. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Yes. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu sampai seterusnya apa? Roh Yahweh berkuasa atas Daud. Lalu Samuel bangkit kemudian pergi ke Rama. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Samuel tuh ngambil tabung tanduk. Untuk mengambil tabung tanduk seekor banteng. Apa? Tedong. Tahu ya? Tahu Pak. Tahu Ji. Dede. Tedong bunga. Itu ambil tedong punya tanduk. Nggak mungkin tedong datang dipanggil. Tedong. Aku gergaji tanduk kau ya. Ku gergaji ya pelan-pelan, nggak rasa sakit. Apakah seperti itu? Kita bisa dicium sama tedong. Dengar baik Bapak Ibu. Waktu ambil tabung tanduk itu, tedong ini harus mati. Harus jadi daging coto Makassar. Baru dia jadi tabung tanduknya diambil. Betul apa betul? Waktu Samuel ngambil tabung tanduk itu, harus ada darah tercurah, harus ada korban, harus ada sakit. Apa yang kamu korbankan hari ini untuk datang pada Tuhan? Pak, aku tinggalkan kesibukanku Pak. Pak, aku tutup tokoku Pak. Pak, aku tinggalkan tokoku, aku cari Yesus. Pak, aku tinggalkan rumah Pak, aku cari Tuhan, nyembah Tuhan. Apa yang kau korbankan hari-hari ini, Om, Tante, Bapak, Ibu? Samuel mengambil tabung tanduk, itu tabung tanduknya. Itu kebenarannya Pak. Tabung tanduk itu harus ada darah yang tercurah, harus ada korban. Hidup dalam pengurapan itu harus ada korban. Halo? Hidup dalam pengurapan itu harus ada korban. 1, 2, 3. Hidup dalam pengurapan harus ada korban. 1, 2, 3. Korban cien juga. Hepeng. Lui. Geld kalau orang Belanda bilang. Geld. Ada yang bisa bahasa Belanda di sini? Een beetje Hollands spreken. Oma-oma. Kan gitu. Ya, naturalisasi PSSI. Bapak Ibu, tabung tanduk itu harus ada korban. Disembelih dulu ini tedong. Setelah disembelih tedong, baru diambil tanduknya. Baru dilubangin tanduknya itu. Diisi minyak pengurapan. Waktu diisi minyak pengurapan dipakai untuk mengurapi Daud. Menjadi raja. Ibu bapak. Bagaimana Daud seorang gembala domba, bukan gembala domba 1000 ekor domba, tidak. Hanya 2-3 ekor domba, gembala kecil, gembala yang gak ada artinya, gembala yang gak dilihat orang, gembala yang disepelekan. Dari gembala yang ada di tukang paling belakang, di rumah paling belakang, disepelekan, menjadi orang number one di Israel. Bahkan sampai detik ini,
Bendera Israel adalah bendera bintang Daud. Bukan bintang Salomo, bukan bintang Daniel atau bintang Abraham. Bendera Israel adalah bintang Daud. Dan Daud adalah nabi yang diakui 3 agama besar di dunia. Kristen, Muslim, Yudaisme, agama Yahudi. Mengakui ini orang keramat. Karena apa? Penduduk dunia hari-hari ini hampir 6 miliar. Berarti dia hampir 40% penduduk di dunia ini. Kristen jumlah penduduknya nomor 1 di seluruh dunia, 1,5 miliar. Muslim jumlah penduduknya 900 juta. Berarti sudah berapa? 900 tambah 1,5? Aduh, pecah nggak kalkulatornya? Hah? 2,4 M. 2,4 miliar tambah agama Yahudi itu jumlahnya kurang lebih 200 juta seluruh dunia. Berapa? 2,6. Kalau jumlah penduduk dunia 6M, ini 2,6. Berarti berapa persen? Kurang lebih 40% penduduk dunia ini mengakui dan tahu Daud. Dari orang yang gak ada apa-apanya, tapi dia hidup dalam pengurapan. Dari start dia diurapi Samuel. Dan Samuel mengangkat Daud menjadi calon raja. Dan suatu saat nanti dia akan jadi raja. Hidup dalam pengurapan membawa kita naik tinggi dalam kemuliaan. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Yang mau lambaikan tanganmu, yang mau lambaikan tanganmu. Aku mau hidup dalam pengurapan. 1, 2, 3. Aku mau hidup dalam pengurapan. Yang terakhir. Yuk, kalau sudah yang terakhir berarti ayat yang paling disukai orang Kristen. Ayat terakhir. Udah waktunya pulang ini. Waktunya Hoecia. Jangan kena lagu Cing Tian Pu Wecia ya. Jangan. Oke. Ayat yang paling disukai orang Kristen, ayat terakhir. Yang kelima. Tadi yang pertama bagaimana menghadirkan penyertaan Tuhan. Yang pertama praise and worship. Pujian dan penyembahan. Amin. Yang mau memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan, lambaikan tanganmu, amin. Yang kedua, bagaimana menghadirkan penyertaan Tuhan. Yang kedua apa? Mencari Tuhan seperti mencari harta yang tak ternilai. Yang ketiga apa? Menjadikan Tuhan pemimpin, pelindung, bodyguard, protektor kita. Yang keempat, untuk menghadirkan penyertaan Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? Hidup dalam pengurapan. Yang terakhir, menghadirkan penyertaan Tuhan. Yang terakhir, yang paling disukai orang Kristen. Lukas 8 ayat 24. Ah, itu dia. Lukas 8:24, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, yes. Pelan-pelan toh, kalau membaca pelan-pelan ya Om Tante ya. 1, 2, 3. Lalu mereka mendekati dan membangunkan dia. Terus apa? Katanya, Rabi, kita celaka. Maka bangunlah dia, lalu apa? Menghardik angin dan gelombang itu sehingga angin dan gelombang itu pun apa? Berhenti dan menjadi tenang. Bapak Ibu dengar. Ayo bangunkan Yesus. Katakan bangunkan Yesus. 1, 2, 3. Katakan sekali lagi bangunkan Yesus. Sekali lagi bangunkan Yesus. Sambil angkat tangan katakan bangunkan Yesus. Dengan apa? Dengan kau datang menyembah Tuhan seperti ini. Engkau membangunkan Yesus. Kalau ada badai dalam hidupmu. Ada masalah dalam hidupmu. Ada pergumulan dalam hidupmu. Bangunkan Yesus. Beritahu sebelahnya. Kok, bangunkan Yesus. Bangunkan Tuhan. Kasih tahu sebelah. Om, bangunkan Yesus om.
Cik, bangunkan Yesus. Halo, yang muda-muda bilang bangunkan Yesus. Pak, aku sendiri aja masih ngantuk, gimana bangunkan Yesus. Pak, aku sendiri, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita dengar firman Tuhan seperti ini, pendeta siapa sih itu gendut di depan? Asik, Instagram. Asik, balas Facebook dulu, status. Gua ada di gereja nih, dingin, bete. Lihat lagi YouTube. Bapak Ibu, dengar baik. Kalau engkau ada di dalam ibadah seperti ini, stop sosial media. Stop kegiatanmu yang ada berurusan dengan HP ini. Kecuali hanya membaca firman Tuhan. Yang mau setuju angkat tangan. Yang mau setuju angkat tanganmu tinggi. Yang mau tepuk tangan bagi nama Yesus. Amin. Bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus. Pergumulan apapun, persoalan apapun, bangunkan Yesus. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, dengan menyembah seperti ini, engkau membangunkan Yesus. Engkau membangunkan Yesus. Yang mau penyertaan Tuhan lebih lagi dalam hidupmu, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Angkat tanganmu. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku. Katakan terutama bagiku. Sambil angkat tanganmu katakan, anugerahmu semua karena anugerahmu. Amin. Bukan karena kekuatanku, semua anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tak bagi berdiri sama-sama. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan anugerahmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu. Oh, bukan karena kekuatan. Anugerahmu. Sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu. Semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, oh, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang.
kasih dan sayangmu, oh, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sambil angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat memberi bagi nama Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Percaya Tuhan kita Yesus baik. Amin. 1, 2, 3. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Lagi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Dan sudah memberi, ayo tepuk tangan sama-sama. Sudah memberi, kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, ya, Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suara, puji nama. Yuk tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ku bersuka, lompat. Penyakit rontok dalam nama Yesus. Dalamku, ku rayakan kasih. Ku angkat suara, ku angkat suara, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ya, ku bersuka, ku lompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Amin. Sebab kita yang percaya Tuhan Yesus dahsyat dan percaya Tuhan Yesus mencintai-Mu, yang percaya Dia jalan kebenaran kehidupan. Tepuk tangan sama-sama. Ayo tepuk tangan bagi nama Yesus. Semua katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Lagi, di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Ayo lambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Come on. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory,
kedua tanganmu. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada kesamaan kekal. Glory, glory, haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Glory, haleluya. Lagi. Glory, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Di dalam nama-Nya ada kesamaan kekal. Semangat Tuhan sendiri. Glory, glory. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Lagi-lagi semuanya. Kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Hey, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada kesamaan kekal. Glory. Tepuk tangan katakan. Glory. Tepuk tangan di atas kepalamu katakan. Glory, haleluya. Oh. Di dalam nama-Nya ada kesamaan. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, the Lord. Hey, Lord. Glory, hallelujah. Oh, di dalam nama-Nya ada kesamaan. Sebelah sini aja, sebelah sini. Glory. Om, tante, bapak, ibu, sebelah sini aja, sebelah sini. Sambil tepuk tangan, lambaikan tanganmu. Sebelah sini. Yes. Siap-siap ya. Siap-siap yang sebelah sini ya. Om, tante, oma, opa, sesuai. Koko katakan, glow. Tangannya mana tangannya? Suaranya mana suaranya? Luar biasa. Amazing. Siap-siap yang sebelah sini, yang gabung, sebelah sini gabung. 1, 2, 3, come on. Tangannya. Are you ready? Lagi. Come on. Sama-sama ya. Angkat kedua tanganmu. 1, 2, 1, 2, come on. Di dalam nama-Nya. Angkat kedua tangan. Goyangkan. Goyangkan. Dalam nama siapa? Yesus. Nama siapa? Yesus. Nama siapa? Yesus. Nama siapa? Katakan Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus. 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 Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Di dalam nama-Nya. Angkat dua tanganmu. Ada keselamatan. Sini bibi ya. Sini bibi ya. Oh. Tepuk tangan paling panjang. Yesus. Katakan Yesus. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Come on.